Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube. Dan teman-teman boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam bulan Desember yang sering disebut bulan salah paham. Kenapa? Karena ada banyak orang yang akan menyalahpahami bulan ini karena berkaitan dengan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus bagi orang Kristen. Yesus yang lahir bagi orang Kristen, bagi yang dipercaya orang Kristen, dan bagi umat manusia yang berdosa. Tetapi akan ada banyak orang yang gelisah, tak bisa tidur gara-gara merayakan ini. Akan ada banyak channel-channel umat muslim, polemikus muslim yang membuat kajian-kajian yang tak berbobot dengan mempertanyakan apakah benar Natal adalah kelahiran Yesus Kristus atau justru dewa Yunani atau dewa matahari. Tentu jawaban-jawaban ini sudah lama dibantah, tetapi demi memperlancar pundi-pundi mereka, tetaplah dibuat kajian-kajian, lalu memakai istilah kristolog, entah dari mana lagi ilmunya mereka. Nah, tapi kali ini bukan itu yang menjadi fokus kita teman-teman, karena ada saat yang lebih penting, yaitu bagaimana pemerintah ini sudah memasang pernak-pernik Natal di seluruh kantor wali kota dan juga jalan-jalan yang ada di kota tersebut. Lalu yang paling menarik adalah ketika dia berkata, barang siapa mau protes ke saya. Itu luar biasa teman-teman. Ini yang ditunggu-tunggu, bahwa ketika ada pemerintah, itu bukan pemerintah khusus Islam, tapi untuk semua agama. Kantor itu kantor untuk semua agama. Nah, bagaimana ceritanya? Nanti kita akan bahas kembali betapa pentingnya hadirnya pemerintah yang seperti ini. Ini dia teman-teman, videonya jangan skip supaya teman-teman memperoleh informasi yang lengkap. Ini dia teman-teman. Dan mungkin mumpung ada Mbak Yeni di sini, mungkin saya bertanya juga, mungkin Mbak mengucapkan selamat Natal boleh nggak? Soalnya apa? Ini tiap tahun ditanyakan dan tiap tahun jadi problem. Nah, ini mumpung ada adik-adik juga di sini, kita dengarkan aja nih dari Mbak Yeni. Tapi sebenarnya Bu, ide awalnya itu mengapa akhirnya membuat sekolah damai dan mengapa Coba sebelumnya tampilkan materi saya. Sebenarnya bukan materi. Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sekolah damai ini menjadi perlu begitu ya, menjadi sebuah gerakan di seluruh sekolah. Tapi sebenarnya Bu, ide awalnya itu mengapa akhirnya membuat sekolah damai dan mengapa Coba sebelumnya tampilkan materi saya. Sebenarnya bukan materi sih, tapi link berita. ini. Nah, ini pernah ada beberapa hal yang pernah terjadi di Kota Solo di awal-awal saya menjabat ya. Jadi kalau di Kota Solo itu, di balai kota itu seringnya kalau pas Imlek ada lampion. Kemarin pas Idul Fitri kan ada lampion tema ini ya, tema Islami juga. Besok ketika masuk bulan Desember, temanya Natal ya, jangan ada yang protes. Karena balai kota itu untuk semua. Jadi, semua kita beri tempat. Balai kota itu tempat untuk semua. Lalu coba kita ke berita yang berikutnya ya. Nah, ini yang bikin saya coba bisa di scroll ke bawah nggak ya? Oh, oke, jadi sini juga. Ini awal-awal saya menjabat dulu juga. Pelakunya anak-anak, gurunya juga masih anak-anak, kepala sekolahnya anak-anak. Langsung kita tutup, kita ambil, kita tangkap anak-anaknya, kita beri ini apa? Kita kasih bimbingan, nggak mungkin kita kasih sanksi. Masih anak-anak di bawah umur. Coba bayangin anak-anak di bawah umur mikirnya udah kayak gini. Jadi, dan setelah kejadian ini ada kejadian berikutnya yang sebenarnya tidak diekspos di media. Jadi kita banyak mengambil orang-orang sekolah-sekolah yang simpel aja ya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ke kegiatan sehari-hari. Misalnya Solo ini kan sedang banyak-banyaknya event. Misalnya kemarin kita jadi tuan rumah Asian Para Games. Artinya apa? Kita harus welcome kepada orang-orang difabel. Atau hal simpel aja, mungkin yang di sini pendukung Persis kan baru aja naik ke Liga 1. Artinya apa? Kalau ada pertandingan dengan Jogja, Sleman, Semarang, para pendatang supporter dari kota lain untuk pandemi. Kita harus welcome seperti itu. Misalnya besok kita jadi tuan rumah Muktamar Muhammadiyah,
Ini juga besok mendatangkan 3 juta pengunjung ke Solo. Dan mereka juga ini apa? Ada beberapa sekolah swasta non Islam juga yang dipakai untuk tempat transit. Ini loh, hal kecil seperti ini loh yang bisa diterapkan di Kota Solo. Lalu tadi saya bilang juga di akhir tahun Balai Kota nanti ada ornamen-ornamen hiasan-hiasan Natal. Ini semuanya harus welcome juga. Dan mungkin mumpung ada Mbak Yeni di sini, mungkin saya bertanya juga mungkin, Mbak mengucapkan selamat Natal boleh ya? Soalnya apa? Ini tiap tahun ditanyakan dan tiap tahun jadi problem. Nah ini mumpung ada adik-adik juga di sini, kita dengarkan aja dari Mbak Yeni. Tadi saya cerita ya soal Grand Syekh Al-Azhar ya, Syekh At-Tayyib ya. Itu setiap tahun beliau selalu mengirimkan, beliau kan di Mesir, Al-Azhar itu di Mesir ya. Jadi selalu yang namanya Al-Azhar setiap tahun akan mengirimkan surat resmi mengucapkan selamat Natal kepada gereja Koptik Mesir. Ya, di Mesir itu ada namanya, Kristennya namanya Kristen Koptik. Nah, tiap tahun ini pasti Syekhul Akbar Al-Azhar pasti mengirimkan surat mengucapkan selamat Natal. Yes. Lah kok gini apa ya, kayaknya gitu lah ya, sampai merasa lebih pinter paling tahu gitu, katanya harap-harap. Monggo, yang nggak mau mengucapkan nggak apa-apa ya, itu hak pribadi masing-masing, namun juga jangan mencela orang yang mengucapkan. Wes dewe-dewe wae niatnya ya, semuanya itu kembali kepada niat masing-masing ya. Nah kalau yang niatnya mengucapkan, niatnya itu apa ya? Niatnya itu adalah untuk menjaga silaturahim sesama warga Indonesia, sebagai warga negara Indonesia ya. Jadi itu yang harus dihargai, bukan berarti kemudian ini ikut-ikutan ajaran agama, enggak. Nah jadi gitu Mas, kira-kira Mas. Tapi saya bukan bertanya Mbak, saya mancing aja. Iya, makasih. Itu pertanyaan yang ya jawabannya. Nanti kita akan bagikan juga ya. Oke, mungkin kita bisa berfoto bersama dulu, boleh? Secara masih ada bolanya nggak? Kasih bolanya satu lagi. Ada bolanya nggak? Ada bola lagi. Buat semua. Oh, buat semua. Ya, namanya siapa Mas? Adi, dari mana Mas Adi? Dari SMA 2 Kendal. Oh, dari Kendal. Oke, Mas Adi, di sekolahmu beneran udah dapat atau masih ada tuh yang toleransi kayak gitu? Jadi, terima kasih kesempatannya karena saya sudah dipilih. SMA Negeri 2 Kendal ini merupakan sekolah damai juga, walaupun belum secara langsung di bawah naungan ini, tapi SMA Negeri 2 Kendal ini ya, membangun di kota New York pernah ada sebuah kejadian di mana umat muslim patungan beli tanah mau bangun masjid, tapi nggak boleh didemo sama kelompok-kelompok garis keras yang menganut Islamofobia, yang nggak suka sama orang muslim karena mereka bilang orang muslim teroris gitu. Akhirnya yang terjadi adalah orang-orang Islam di sana mau bikin masjid dihalang-halangi di demo, tapi kemudian ada 2 orang non muslim yang membela haknya orang Islam untuk punya masjid. Yang satu orang Kristen, namanya Barack Hussein Obama, Presiden Amerika. Yang kedua adalah wali kota New York, dia orang Yahudi, namanya Michael Bloomberg. Gara-gara pembelaan dari kedua tokoh tersebut, akhirnya umat Islam di New York bisa membangun masjidnya dan bisa beribadah di sana. Nah, pertanyaan saya, ini saya mengundang, nanti boleh komentar siapa. Di Indonesia masih sering kita jumpai orang muslim sulit sekali membangun rumah ibadahnya. Nah, coba saya mau dengar siapa yang mau komentar soal ini, silahkan. Ini hadiahnya sepeda ya. Kalau nggak susah, ayo monggo silahkan. Boleh nggak bisa? Boleh nggak kalau kayak begitu? Nah, silahkan monggo. Ya, oke. Bapak ada mana orang itu? Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memamerkan dekorasi bertema Natal dan Tahun Baru atau Nataru di Jalan Jenderal Sudirman, Solo. Gibran siap menghadapi mereka yang memprotes dekorasi Natal ini. Video yang memperlihatkan dekorasi tersebut diunggah Gibran pada akun Twitternya @gibran_tweet. Persiapan Natal di Solo. Tweet Gibran pada Selasa 29 November 2022. Tak hanya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman,
Dekorasi Natal juga nampak di Balai Kota Solo. Sejumlah hiasan Natal tampak terpasang di pohon beringin halaman Balai Kota Solo. Sejumlah netizen mengkhawatirkan akan adanya protes kelompok tertentu terkait pemasangan dekorasi itu. Kalau ada yang demo terus minta dilepas gimana mas? Komentar salah satu akun. Di sini ormasnya adem semua pak, balas Gibran. Saat ditemui, Gibran memuji dekorasi Nataru itu bagus. Dia ingin menyampaikan pesan jika Balai Kota Solo ada ruang terbuka untuk semua elemen masyarakat. Hingga saat ini, Gibran mengatakan belum ada yang protes terkait pemasangan dekorasi tersebut. Namun dia mempersilahkan jika ada pihak yang merasa keberatan. Kalau ada yang protes oneng aku. Dibiasakan untuk toleran, kata Gibran saat ditemui di Balai Kota pada Rabu 30 November 2020. Nah, kita sudah menyimak teman-teman apa yang didiskusikan oleh Wali Kota Solo dan juga dengan satu penerus dari NU yang memberikan jawaban yang paling bagus mengenai apakah boleh kita mengucapkan Selamat Natal. Dan jawabannya serasa clear ya. Kalau kau mengucapkan ya ucapkan, kalau tidak ya tidak. Jangan kalau kamu nggak mengucapkan kamu ribut gitu loh. Apalagi sampai razia, trompet pun kamu razia, pernak-pernik pun kamu razia, pohon Natal pun kamu bilang kristenisasi. Kan ada ustadz yang ngomong begitu, bahwa pohon Natal bisa membuat orang murtad. Ya ampun deh. Lagi-lagi Pak Ustadz ini sedang mempermalukan banyak umat muslim, seolah-olah umat muslim itu memiliki iman yang sangat tipis, sehingga dengan hadirnya pohon Natal itu membuat orang lain murtad. Itu kan bukan suatu membuat orang malu, sebenarnya malu, membuat muslim malu, ya kan? Nah, apa yang disampaikan oleh penerus dari NU ini ya, itu luar biasa teman-teman. Ya kalau kamu mau sampaikan Selamat Natal ya sampaikan. Yang penting kan kita harus menjaga toleransi. Nah, yang seterusnya teman-teman dari video tadi, bagaimana wali kota ini memberi ruang kepada seluruh orang untuk memasang pernak-pernik dalam setiap acara. Bukan hanya Kristen, bukan hanya Muslim, Hindu, semua acara yang ada selalu dipasang, karena kantor wali kota itu adalah kantor untuk semua agama, karena dia bukan wali kota hanya untuk Islam atau Hindu, Buddha, semua agama. Itu namanya toleransi. Oke? Nah, lalu yang seterusnya teman-teman, kita bisa juga melihat jawaban ketika ini menarik buat saya, dan ini menampol oknum-oknum khususnya Jawa Barat yang syarat dengan intoleransi. Dan baru-baru ini kita tahu teman-teman bagaimana ibu ini memberikan sebuah ilustrasi ketika ada istilah Islamophobia di Amerika Serikat. Iya kalau nggak salah nanti, kalau nggak salah ya, tapi itu saya dengar tadi bahwa ada oknum-oknum Kristen yang justru membela supaya dibangunnya masjid di sana dan berdiri masjid teman-teman. Dan jelas tadi dikatakan adalah presiden di Amerika Serikat waktu itu. Nah, dalam menjunjung toleransi, di sana kan sering disebut adalah Islamophobia di Amerika. Kalau di Indonesia nggak cocok Islamophobia, ya kan? Mana cocok Islamophobia di Indonesia? Yang bisa Kristenphobia atau gerejaphobia atau pohon Natal phobia, ya kan? Iyalah, masa gara-gara pohon Natal kalian langsung recok kan gitu. Lalu apa namanya itu razia barang-barang pernak-pernik Natal, terompet, entah apa untungnya kan gitu. Orang lain yang jualan supaya makan, kalian razia, nggak makan dia jadinya kan. Iya, makanya teman-teman, beragama itu waras ya. Tapi saya yakin kok ada banyak muslim yang begitu luar biasa warasnya. Hanya segelintir orang yang merecoki bangsa ini gitu ya. Nah, dia tunjukkan dan dia bertanya, apakah di Indonesia saat ini dalam membangun rumah ibadat mudah atau bagi agama lain mudah atau tidak? Wow, itu pertanyaan menohok, itu PR itu bagi orang-orang khususnya daerah intoleransi. Apakah di daerah-daerah, apakah di Indonesia masih ada penghalang untuk membangun rumah ibadat? Jawabannya ya jelas ada, dan itu bukan rahasia umum lagi. Itu ada dan masih terjadi. Ya kan? Luar biasa memang teman-teman ya. Nah, dan saya sangat bersyukur dan semoga pemerintah dari Solo khususnya wali kota menjadi pemerintah yang akan menjadi model bagi daerah lain. Dan ini menampol apa yang terjadi di Cianjur teman-teman. Luar biasa ya.
Hanya karena bantuan, Ormas Garis begitu cuci tangan bahwa mereka katanya tidak ada melakukan itu. Aduh. Ya teman-teman ya, jadi nggak usah kalian kepanasan, ini adalah bentuk toleransi yang utuh. Karena bangsa ini berada dan dihuni oleh orang-orang yang beragam. Jadi tak usah kepanasan teman-teman, nggak usah ngilu hatimu, nggak usah gelisah, kamu nggak bisa tidur sebelum kamu menghancurkan yang lain, nggak bisa pula kamu tidur kan gitu, nggak baik. Nah, sebagai warga negara Indonesia, ayo kita berlomba-lomba untuk menjaga toleransi, bukan intoleran. Jangan seperti yang ada di Jawa Barat. Dan kali ini kita lihat video teman-teman, singkat tapi menohok bagaimana oknum-oknum pemerintah di sana justru kedapatan memiliki tanda kutip ya, tidak tegas terhadap intoleran. Ini dia videonya teman-teman. Saya bolak-balik dimintai pendapat tentang kasus penyobekan nama gereja pemberi bantuan di sebuah tenda di Cianjur. Video itu viral beredar di media sosial, ditambah tanggapan yang berisi caci maki karena penyobekan itu seharusnya tidak dilakukan. Video itu merusak sisi kebinekaan kita yang sudah diperjuangkan oleh kakek nenek kita sejak lama. Sejak lama, Provinsi Jawa Barat mendapat banyak sorotan sebagai provinsi yang intoleran. Dan ini bukan kata saya loh ya, tapi hasil survei dari Setara Institut yang mereka publikasikan di tahun 2019. Sedangkan di tahun 2022, Setara Institut juga mengeluarkan survei bahwa Depok yang berlokasi di Jawa Barat mendapat peringkat tertinggi sebagai kota paling intoleran. Dan biasanya kalau sudah mendapatkan predikat begini, meski itu dari hasil survei di lapangan yang dibikin secara ilmiah, pastilah ada yang membantah. Seperti Wagub Jabar misalnya, UU Ruzanul Ulum, yang membantah kalau Depok dibilang kota intoleran. Dia bilang, saya sudah muter kemana-mana kok, nggak ada tuh yang intoleran. Saya sendiri nggak tahu ukuran apa yang dipakai oleh Wagub Jabar dalam mengukur intoleran di daerahnya. Mungkin pakai perasaan ya. Tapi predikat sebagai provinsi dan kota intoleran di Jawa Barat itu nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Salah satu fakta adalah berkembangnya ormas-ormas agama yang intoleran di Jawa Barat. Seperti contohnya Ormas Garis, ormas yang dibentuk oleh tokoh-tokoh garis keras yang terlibat dalam kerusuhan Tanjung Priok di tahun 1984. Penerus founder Garis namanya Cep Hernawan, bahkan pernah diisukan terlibat dalam gerakan teroris internasional, ISIS. Di tahun 2014, Cep Hernawan mengaku pernah ditahbiskan sebagai presiden regional ISIS di Indonesia. Dia juga mengaku tahun 2015 pernah mengirimkan 100 orang WNI ke Suriah dan memasok dana sampai 1 miliar rupiah. Yang menarik, Cep Hernawan, pimpinan Garis ini, pernah ditangkap polisi justru bukan karena masalah keterlibatannya dengan ISIS, tetapi karena masalah penipuan. Ormas Garis diduga terus merekrut anggota-anggotanya dari pesantren di Cianjur dan punya basis massa yang kuat. Yang mengherankan buat saya, dengan sebegitu banyaknya fakta dan bukti, Ormas Garis tetap saja dibiarkan berkembang dan tidak pernah ada tindakan keras kepada mereka, semisal pembubaran, baik dari Pemda setempat maupun dari kepolisian. Seakan-akan Ormas Garis ini sengaja dipelihara untuk perolehan suara buat siapapun politisi yang membutuhkan. Jadi mau menyangkal sekuat apapun hasil survei dari Setara Institut yang menyebut Jawa Barat sebagai provinsi intoleran dan Depok sebagai kota intoleran nggak bisa dipandang sebelah mata. Jawa Barat menjadi gudang berkembangnya kelompok intoleran yang terus-menerus membesar karena mereka sengaja dipelihara untuk mendulang suara. Kasus gempa di Cianjur ini membuka mata betapa model intoleran yang dilakukan oleh Ormas Garis itu seperti puncak gunung es saja. Puncaknya terlihat, tetapi bawahnya nggak kelihatan. Dan bisa jadi lebih besar. Jadi mau diapakan sih ormas-ormas intoleran seperti Garis ini di Jawa Barat? Ya, semua tergantung dari ketegasan Pemda dan Pemprovnya. Masalahnya, apakah mereka ketika mereka menjabat, mereka tidak menggunakan ormas seperti Garis supaya mendapatkan kekuasaan? Biasanya sih iya, karena ormas agama itu besar banget di Cianjur dan masing-masing daerah punya rajanya sendiri-sendiri.
nggak minta restu dari mereka, alamat nggak bisa menang pemilu di sana. Sulit memberantas intoleransi di Jawa Barat karena pemerintahnya sendiri lembek dan bergantung pada mereka. Itu seperti hukum supply and demand. Ada penawaran, pastilah ada permintaan. Saran dari saya pribadi sih, dan sejak dulu ini sudah saya ingatkan. Kalau ingin memberikan bantuan, gak perlulah mencantumkan nama di bantuan itu. Niatnya ikhlas aja, gak perlu pakai label-label segala. Oh, Tuhan juga tahu kita itu kasih bantuan, gak perlu diumumkan segala. Apalagi pakai bendera atau baliho kalau sudah memberikan bantuan. Nanti jadi mirip pemilu, di mana setiap bantuan pasti ada foto kontestan. Jadinya seperti punya pamrih memberi bantuan, tapi berharap supaya dipilih. Nah, oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa tanggapan teman-teman? Benar kan? Bahkan di tengah-tengah bencana saja masih ada oknum yang bernama Garis yang tega-teganya memanfaatkan situasi untuk memperkeruh suasana dengan cara merobek label yang dibuat. Label kok membuat Anda ketakutan. Label kok membuat Anda merasa dirugikan. Waduh, kalian ini memang beragamis, tapi kok pendek sekali ilmunya. Masa karena label saja kalian ketakutan? Setelah dibongkar lalu diusut polisi bilang apa lagi? Itu bukan intoleran. Ditambah lagi apa yang dikatakan bupati. Waduh, makin runyam dah. Jadi seolah-olah apa yang disampaikan oleh Bung Denny ini merupakan gambaran betul bahwa orang-orang ini sering dimanfaatkan untuk politik nantinya gitu loh. Ini sangat disayangkan karena ada masih banyak orang, oknum-oknum tertentu yang memainkan kendaraannya dari orang-orang garis keras untuk memenangkan suatu pemilu. Kita nggak jauh-jauh lah, baru-baru ini kan terjadi juga, ya, dan bukan rahasia umum lagi, ada banyak orang yang melakukannya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lawan terus aksi intoleran ini. Pemerintah wajib berada di garda depan untuk melawan, bukan malah mendukung. Atau ada piutang, atau ada utang untuk bayar gitu. Gak tau lah, teman-teman lah yang tahu itu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, semua kita dicerdaskan. Kita berbeda keyakinan, tetapi kita saudara dalam kemanusiaan. Di dalam momen-momen menjelang Natal ini, dukung kami. Tak perlu kamu mengucapkan kalau kamu merasa rugi, tapi dukung kami. Jangan merecoki perayaan Natal yang harus dilaksanakan. Kalau ini tidak ada kaitannya dengan teman-teman, tetapi saya percaya kaitannya hanya satu. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, tidak mengenal suku, ras, dan agama. Itu wajib saya sampaikan. Ya, sampai sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, share, ya, komen. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.